Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bab mediasi akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan studi kasus di Kelurahan Wonoyoso, Kabupaten Kalongan. Sebelum melangkah saya di sini, saya dan rekan saya akan menjelaskan bagian yang faktor terjadinya sengketa di dalam kasus ini. Tetapi sebelum beranjak ke pembahasan itu, saya akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan ini. Satu masalah yang paling krusial di zaman ini yang dihadapi umat manusia itu adalah pelestarian lingkungan. Pencemaran lingkungan di sekitar bumi pertiwi itu sangat mempengaruhi tidak hanya kehidupan manusia, tetapi juga sebuah organisme hidup. Jadi apabila ada pencemaran lingkungan itu, yang dirugikan itu bukan hanya umat manusia, tetapi juga organisme yang ada di sekitar pencemaran tersebut. Masalah pencemaran lingkungan ini telah menjadi perhatian di negara tertentu ataupun di seluruh dunia. Pencemaran lingkungan ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas manusia dalam masyarakat modern yang telah mempercepat laju pencemaran lingkungan secara global. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada kenyataannya, gaya hidup masyarakat industri ditandai oleh pemakaian produk berkelas dan berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah berbahaya dan beracun. Hal ini merupakan tantangan besar bagi perusahaan tersebut, bagaimana cara membuang yang aman limbah tersebut itu agar tidak merugikan manusia dan makhluk lain. Di dalam dewasa ini banyak sekali industri-industri yang mengabaikan limbahnya itu dan tidak memikirkan bagaimana dampaknya itu terhadap masyarakat sekitar. Jadi masyarakat itu banyak yang merasa dirugikan atas limbahnya tersebut, tapi perusahaan tidak ada upaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan masyarakat sekitar. Kemudian masyarakat sekitar itu merasa dirugikan dan mengunjuk rasa atau protes terhadap perusahaan tersebut. Tapi yang terjadi apa? Perusahaan itu tidak pernah bisa memenuhi apa yang diproteskan oleh masyarakat tersebut, sehingga adanya masyarakat sekitar atau orang sekitar seperti lurah atau polisi atau yang sebagainya itu menengahi agar terjadi sebuah kesepakatan bersama agar bagaimana masalah ini itu dapat diselesaikan secara baik dengan melalui mediasi. Sekarang saya akan membahas mengenai faktor terjadinya sengketa yang terjadi di daerah Wonoyoso ini, yaitu kasus ini bermula kasus pencemaran limbah di desa Wonoyoso ini dirasa cukup meresahkan oleh masyarakat Wonoyoso dan Kelurahan Simbang Kulon karena pengusaha laundry, cucian jeans, dan pengusaha pemutih kain jumlahnya cukup banyak, sampai 50 pengusaha, 31 pengusaha laundry, 10 pengusaha pemutih kain, 3 pelinting batik, 7 pewarna batik, 3 pembatik yang kesemuanya tidak terlepas dari bahan-bahan kimia. Sehingga masyarakat desa Wonoyoso dan Kelurahan Simbang Kulon protes kepada para pengusaha tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat dari penulis, dari sejumlah responden yang terdiri dari Bapak Tahril selaku aparat desa dan Bapak Muzakir sekretaris desa Wonoyoso serta masyarakat tokoh di Kelurahan Wonoyoso, Ketua Forum Jasa Gabungan dari Perusahaan Laundry Rumah Sejahtera selaku wakil dari kelompok pemuda Ketua BPD Wonoyoso ini menemukan fakta sebagaimana akan dipaparkan oleh rekan saya ini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi mengenai faktor-faktor terjadinya sengketa pencemaran lingkungan. Pada awalnya masyarakat di desa Wonoyoso dan Simbang Kulon sebagian besar di sana itu mereka pekerjaannya sebagai petani dan perbatikan. Tetapi zat kimia dari perbatikan tersebut masih bisa dinetralkan dengan zat lain. Kemudian setelah datangnya perusahaan-perusahaan laundry, masyarakat mulai merasakan ketidaknyamanan karena bau busuk, rasa gatal-gatal dari air sumur, sehingga akhirnya melakukan protes kepada perusahaan yang membuang limbah ke lahan irigasi perkampungan dan irigasi pertanian yang berada di desa Wonoyoso tersebut. Lalu dari pihak balai desa memanggil para pengusaha untuk datang ke balai desa
karena dengan alasan masyarakat merasa resah akibat dari limbah perusahaan tersebut, serta mengakibatkan beberapa orang mengalami sakit sesak nafas, serta batuk-batuk maupun gatal-gatal. Dan para petani pun juga merasakan dirugikan karena hasil panennya merugi akibat dan para petani pun juga merasa dirugikan karena hasil panennya merugi akibat dari limbah tersebut. Perkenalkan, nama saya Eni Handayani. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi atau penyelesaian masalah yang menggunakan mediasi. Mengapa kami di sini memilih mediasi? Karena mediasi sendiri di sini adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak itu bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Nah, alasan kami memilih mediasi di sini yaitu salah satu kekuatan dari mediasi di sini adalah pihak-pihak dapat berperan langsung dan aktif dalam perundingan tanpa perlu didampingi advokat atau ahli hukum. Di sini saya akan menerangkan bahwa penyelesaian sengketa tentang pencemaran lingkungan studi kasus di Kelurahan Wonoyoso, Kabupaten Pekalongan ini merupakan kasus pencemaran limbah yang mana dirasa cukup meresahkan masyarakat Wonoyoso dan Kelurahan Simbang Kulon karena pengusaha laundry cucian jeans dan pengusaha pemutih kain. Kasus ini terjadi pada akhir tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2013. Yang saya ingin bahas di sini yaitu mengenai tentang bentuk-bentuk sengketa, ada 5, di mana yang pertama yaitu merupakan perusahaan harus membuat bak kontrol atau IPAL. Yang kedua, perusahaan diminta untuk mengembalikan air bersih atau tidak berbahaya yang keluar dari perusahaan. Yang ketiga, perusahaan hendaknya mempunyai surat perizinan. Yang keempat yaitu adanya pipanisasi sampai bak kontrol induk. Yang terakhir, perusahaan diminta untuk mengganti cerobong asap lebih tinggi karena berbau dan terasa pedas di mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Nurfasi Kurniawan akan melanjutkan sebuah presentasi dari diskusi kelompok kami yang kebetulan proses penyelesaian sengketanya kami memilih di Desa Wonosoyo, Kabupaten Pekalongan. Proses di sini saya akan membahas tentang proses penyelesaian sengketa. Pertama, dalam usahanya menangani permasalahan tersebut, pihak Kelurahan Wonosoyo termasuk dari Kecamatan Buaran serta Kapolsek Buaran berusaha menjembatani dua pihak yang bertentangan dengan mendudukkan diri sebagai fasilitator atau mediator sebanyak 4 kali pertemuan, yaitu pertama pada tanggal 17 Maret 2010 masyarakat Wonosoyo dan masyarakat Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran melakukan unjuk rasa ke Balai Desa Wonosoyo meminta untuk dipertemukan dengan para pengusaha yang mengeluarkan limbah. Dari pihak Balai Desa untuk menenangkan massa, akhirnya dari Balai Desa mempertemukan kedua belah pihak antara pihak masyarakat dengan pihak para pengusaha atau perwakilan. Namun setelah adanya pertemuan kedua belah pihak, mediator belum bisa mencarikan titik temu sehingga hasilnya adalah gagal karena dari pihak perusahaan saling melempar tanggung jawab. Kedua, pertemuan berikutnya pada tanggal 2 Juli 2010 dari Balai Desa mengundang Kapolsek, pihak kecamatan serta masyarakat korban limbah dan memanggil lagi kepada pihak perwakilan perusahaan untuk menyikapi reaksi masyarakat, terutama tuntutan masyarakat untuk segera diselesaikan oleh pihak perusahaan. Kemudian masyarakat pun berusaha agar tuntutannya segera terpenuhi. Ketiga, pihak pemerintah desa sebagai mediator selalu aktif dalam menangani kasus ini. Kemudian pihak pemerintah desa mengadakan rapat lagi di Balai Desa yang diundang pada tanggal 15 Oktober 2010. Antara lain dari Kapolsek Buaran, pihak kecamatan, tokoh masyarakat Wonosoyo atau dari Ketua Forum Jasa Gabungan dari Perusahaan Laundry atau Rukun Sejahtera. Selaku wakil dari kelompok pemuda, Ketua BPD Wonosoyo,
serta perwakilan dari masing-masing perusahaan di Wonosoyo, dari Kapolsek mengusulkan agar dibuat sebuah forum pengusaha. Dari usulan ini, forum rapat menyetujui, akhirnya dibuat forum yang bernama Forum Jasa Rukun Sejahtera. Alasan Kapolsek mengusulkan untuk membentuk forum tersebut agar ada yang bertanggung jawab ketika terjadi protes dari masyarakat untuk tidak saling lempar tanggung jawab. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produksi sesuai kebutuhan perusahaan dengan mengurangi operasi 24 jam. Yang kedua, memperbaiki sistem pengolahan limbah air, khususnya pada bau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terus yang ketiga, akan meninggikan cerobong pembuangan asap. Yang keempat, perusahaan akan mematuhi dan memenuhi apa yang diajukan oleh masyarakat. Selanjutnya pada 14 April 2012, pemerintah Kabupaten Pekalongan memberikan bantuan kepada Kelurahan Wonoyoso dan kemudian dari pihak kelurahan membangun tempat bak limbah induk untuk menampung limbah dari beberapa perusahaan. Namun setelah dibangun ada kendala, yaitu pada alat atau mesin pengurai limbah itu belum ada. Dari sini seharusnya perusahaan bisa membantu karena untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Namun kenyataan perusahaan itu tidak membantu. Pada pertengahan Juli 2012, Kelurahan Wonoyoso mengajukan lagi bantuan kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk berupa penggadaan mesin pengurai limbah. Pada tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan mendapatkan bantuan berupa mesin pengurai limbah yang akhirnya sampai sekarang masyarakat sudah mau menerima atas dipenuhinya tuntutan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai faktor penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di Kabupaten Pekalongan. Faktor yang pertama yaitu adalah keseriusan dan perannya mediator dalam penyelesaian yang terjadi di Wonoyoso ini. Kemudian yang kedua, adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pasal 54 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib untuk memperbaiki fungsi pemulihan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, berfungsinya pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ayat 3 berbunyi, dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup ini. Kemudian faktor yang keempat, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, maka masyarakat punya hak atau peran dalam menyelesaikan masalah limbah di tempatnya itu. Kemudian faktor yang kelima yaitu Pemda Pekalongan mulai mengetahui manfaat amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai pelaksana pasal 85 ayat 3. Kemudian faktor yang keenam, terbentuknya Pemda untuk mendapatkan orang-orang yang memiliki keterampilan dalam hal penyelesaian sengketa ini untuk merundingkan masalah ini sehingga bisa selesai seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu Pemda Pekalongan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini dapat mengawasi jalannya industri mengenai dampaknya terhadap lingkungan hidup itu seperti apa. Kemudian yang kedelapan, turunnya bantuan Pemda Pekalongan berupa pembangunan penampungan limbah dan mesin pengurai limbah. Kemudian yang terakhir atau yang faktor kesembilan itu perannya masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 70 ayat 1 yang berbunyi, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai faktor penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang penyelesaian lingkungan hidup di luar jalur pengadilan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Levi Minanda Putri dari kelompok 2 akan membahas tentang alternatif dispute resolution, penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan, studi kasus yang terjadi di Kecamatan Wonoyoso, Kabupaten Pekalongan. Saya di sini bagian hasil penyelesaian sengketa alternatif. Mediasi adalah upaya sederhana dan praktis dalam menyelesaikan persengketaan yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah dengan dibantu oleh seorang atau lebih selaku penengah yang bersifat fasilitator. Keputusan akhir berada pada pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama. Mediasi pernah dicoba untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup pencemaran sungai yang ditimbulkan oleh perusahaan laundry yang berada di Kelurahan Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Cara mediasi yang dilakukan oleh Kabupaten Pekalongan yaitu dengan mediator Kelurahan Wonoyoso, Kapolsek Buaran, dan kemudian diadakan rapat koordinasi pada tanggal 17 Maret tahun 2010. Sebagaimana dimaksudkan dalam PP 54 tahun 2000, sebab untuk dapat bertindak sebagai mediator sesuai ketentuan harus dipenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya yang pertama yaitu mediator disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, mediator tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan. Yang ketiga, memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan. Yang keempat yaitu tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan ataupun hasilnya. Salah satu yang terpenting adalah bahwa pada waktu diadakan penyelesaian persengketaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus sama-sama hadir dan tidak boleh diwakilkan oleh karyawan ataupun pegawai. Namun ternyata pihak laundry diwakilkan oleh karyawan. Dengan tiadanya keberadaan salah satu pihak, maka hasil keputusan yang didapatkan bukanlah berbentuk kesepakatan, hanya berupa surat pernyataan yang apabila ditinjau dari segi hukum tidak mempunyai kekuatan yuridis, tidak lebih hanya kekuatan moral, sehingga pemenuhannya tidak dapat dipaksakan. Menurut hukum, atas dasar penilaian di atas, maka kekurangan dari penyelesaian di sini adalah terletak pada prosedur atau mekanisme bermediasi. Apabila ditinjau dari hasil yang dicapai, penulis berpendapat bahwa mediasi yang telah dicoba oleh Kapolsek Buaran adalah rapat pertama yang gagal dalam upaya menengahi sengketa. Karena dari pihak perusahaan hanya diwakilkan oleh karyawan atau utusan. Mediasi baru dikatakan berhasil apabila permasalahan-permasalahan yang ada dapat tereliminir dengan baik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ayat 1, yaitu bahwa dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang pernah terjadi tidak terulang lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.